Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas mengenai pentingnya mengetahui dan memahami personality atlet. Kenapa sih kita harus mempelajari personality dari atlet kita? Kalian percaya nggak sih kalau setiap individu itu memiliki ciri, sifat bawaan, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya? Selain itu juga, personality itu dibentuk dan berkembang seumur hidup loh. Dan ada beberapa sifat atau kepribadian di masa muda yang sangat mendominasi akan hilang ketika memasuki usia dewasa. Personality adalah perpaduan antara watak dan karakter. Watak adalah pembawaan yang dibawa sejak kecil yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku. Sedangkan karakter itu tumbuh akibat dari sosialisasi atau hubungan interpersonal. Personality adalah karakter individu baik sifat ataupun sikap yang berupa pikiran, perasaan dan tingkah laku yang unik atau khas. Ada 3 unsur atau sistem dalam personality. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu ID, ego, dan superego? ID adalah dorongan intrinsik yang mewakili alam tidak sadar yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan biologis dan bersifat untuk mementingkan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan ID. Kalau ego adalah fase kesadaran atau pengambil keputusan yang berorientasi pada realitas untuk memuaskan kebutuhan ID. Sedangkan superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifatnya evaluasi, yaitu menyangkut baik dan buruk, benar dan salah. Jadi sebenarnya kita itu tahu ketika kita akan melakukan suatu hal, kita sudah bisa tahu apakah ini akan berdampak positif atau negatif di akhirnya nanti ya. Jadi kita tahu, kita menerima semua resiko yang akan kita peroleh. Contohnya kita aja deh, guru penjas pada saat mengajar, misalnya ada anak yang memang istilahnya susah diatur ya, selalu ngelawan kalau misalnya kita ngomong terus kita kasih tahu dan sebenarnya sih bikin dongkol banget di kitanya. Nah, biasanya kan itu antara ID dan superego itu akan berantem di dalam otak kita. Ya, bisa diibaratkan ID ini sebagai bisikan jahatnya, sedangkan superego ini sebagai bisikan baiknya. Ada peri jahat dan peri baik lah. Pada saat ID kita berpikir untuk memukul anak ini atau mencubit anak ini, itu superego akan memberikan bisikan juga. Jangan, nanti kalau kamu pukul, atau kamu cubit, anak yang nggak terima atau orang tua kamu bisa masuk penjara loh. Sedangkan ID terus berbisik, pukul aja, cubit aja. Nah, setelah ada bisikan-bisikan tersebut, ego kita yang akan memutuskan semuanya. Jadi sebenarnya kita udah tahu ya, jika kita melakukan satu tindakan itu ada efeknya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi personality. Yang pertama, faktor yang bersifat genetik atau keturunan. Artinya personality diwariskan oleh orang tuanya. Jadi yang diwariskan itu tidak hanya harta ya, tetapi juga ada sifat. Contoh jelasnya seperti ini. Jika ada sang istri kemudian yang mempunyai 5 anak ya, dia punya 5 anak, terus orang tuanya ini punya karakter yang berbeda. Misalnya ayahnya ini pemarah sedangkan ibunya penyabar. Nah, kelima anaknya ini akan mewarisi sifat dari orang tuanya. Dari 5 ini, siapa yang mewarisi personality dari ayahnya dan siapa yang mewarisi personality dari ibunya? Jawabannya adalah tergantung dari gennya. Kalau gennya lebih banyak ke ayah, ya otomatis dia akan mewarisi personality dari ayahnya. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu 5 anak ini akan menjadi seorang pemarah atau semuanya jadi penyabar. Dan tidak ada juga personality yang bisa 2 gitu, yang positif dan negatif dalam satu manusia, dalam satu orang. Misalnya dia mempunyai sifat penyabar dan pemarah, itu impossible banget. Nah, seperti itu. Contoh faktor yang bersifat genetik atau keturunan. Di dalam cabang olahraga itu mempunyai karakteristik atau kepribadian yang dibutuhkan ya. Ini PR berat loh bagi seorang pelatih ketika menemukan atletnya itu
tidak memiliki personality yang sesuai dengan cabang olahraganya. PR berat bagi atlet untuk membentuk. Contohnya, atlet yang tadinya pemalu kemudian ikut cabang olahraga harus dipaksa harus dibimbing menjadi percaya diri. Atlet yang individual bergabung dengan cabang olahraga bergu itu kan menjadi PR juga untuk pelatih ya, untuk membentuk atlet tersebut menjadi orang yang bisa bekerja sama. Yang kedua, faktor dari lingkungan. Artinya faktor yang dipengaruhi dari luar individu. Faktor lingkungan ada 4. 1, budaya. Jadi budaya juga bisa membentuk personality seseorang. Contohnya, orang Batak identik dengan keras, sedangkan orang Solo identik dengan lemah lembut. Nah, itu contoh dari budaya. Tapi nggak bisa juga kita menilai bahwa orang Batak itu selalu keras dan orang Solo itu selalu lemah lembut ya. Karena lingkungannya tadi. Walaupun dia bersuku Batak tetapi dia tinggalnya misalnya di suku Sunda, ya dia personalitinya akan mengikuti banyaknya dia bergaul. Nah, seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan psikologi olahraga, lingkungan ya, budaya tadi. Ada anak yang menjadi atlet karena budaya. Contohnya atlet lompat tinggi karena budayanya di sana ya ada lompat batu ya. Kayak yang di uang itu loh. Faktor lingkungan yang kedua ada kelas sosial. Kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kalau kelas atas identik dengan gayanya yang sombong. Kalau kelas bawah identik dengan pemalu, kurang percaya diri. Tapi belum tentu orang kelas bawah itu dia mempunyai karakteristik yang pemalu dan tidak percaya diri. Kalau misalnya dia kelas bawah terus dia bergaul dengan orang-orang kelas atas, nah itu juga bisa mempengaruhi personalitinya. Jadi pura-pura sok kaya gitu kan, kemudian menjadi sifat sombong dan lain sebagainya. Untuk contoh olahraga yang berkaitan dengan kelas sosial ada juga kan, kalau orang-orang yang berduit ya istilahnya, orang-orang kaya itu pasti olahraganya golf. Faktor lingkungan yang ketiga adalah keluarga. Jadi keluarga adalah pertama kali yang akan membentuk personality dari anak. Orang yang sudah menikah biasanya dia lebih suka untuk tinggal berpisah dengan orang tua atau mertua. Tujuannya adalah ketika mereka sudah mempunyai anak, mereka harus membentuk personality anaknya. Yang kedua juga menjaga hubungan harmonis di antara orang tua dan mertua. Siapa yang sering berinteraksi dengan si anak, itulah karakteristik yang akan ditiru oleh anak. Anak itu memilih cabang olahraga karena keluarganya. Contohnya, orang tuanya ini semuanya atlet, jadi ada dorongan dalam diri anak itu untuk menjadi atlet juga. Pengaruh lingkungan yang keempat ada faktor teman. Teman ini sangat mempengaruhi kepribadian ya, dari ketiga itu, dari budaya, keluarga, lingkungan. Teman itu yang paling mempengaruhi personality. Kita bisa refleksi pada diri kita sendiri. Mungkin pada saat SMP saya ini menjadi anak yang seperti ini, kemudian SMA kenapa saya menjadi seperti ini, kemudian kuliah berubah lagi. Nah itu tadi ya, teman yang paling berpengaruh ya, terhadap personality kita. Yang keempat itu tadi ada teman sebaya. Ya karena dia lingkungannya, misalnya nih dulu saya aja contohnya ya, dulu SMP saya itu pengen ikut ekstrakurikuler bulu tangkis. Nah waktu itu pelatihnya belum datang, jadi saya nonton ya, teman-teman lagi latihan bola basket. Terus ada teman tuh yang teman satu kelas, saya ajak, ayo ikut aja, ditarik-tarik akhirnya saya ikut gabung. Nah karena teman sebayanya tadi ikut basket semua, ya udah akhirnya saya ikut basket. Yang ketiga ada faktor fisik. Faktor fisik juga akan menentukan dari personality seseorang. Makanya di cabang olahraga itu dibagi menjadi dua. Cabang olahraga yang memang untuk khusus orang-orang normal, yang kedua adalah cabang olahraga yang berkebutuhan khusus ya. Nah itu kenapa dipisahkan? Ya supaya itu tadi, semangat juang dalam berolahraga itu sama. Ketika ada orang yang tidak sempurna digabungkan dengan orang yang sempurna, dia akan ikut satu lomba. Si atlet yang tadi mempunyai kekurangan dalam fisik itu akan menjadi kurang percaya diri. Kenapa fisik mempengaruhi personality seseorang? Sebagai contoh, kalau misalnya atlet sepak bola itu kan kita lihat ya, tubuhnya itu kan ideal,
Nah kalau misalnya kita memaksakan ada anak sama temannya udah lari 4 keliling, dia baru dapat 1 keliling. Nah itu akan mempengaruhi mental dari atletnya. Jadi sebaiknya diarahkan olahraga yang sesuai dengan struktur tubuhnya. Dan di dalam olahraga prestasi pun itu kan juga ada antropometri yang dibutuhkan dalam cabang olahraga itu tersebut. Yang keempat, faktor psikoedukatif. Sebenarnya kalau mau belajar itu tidak hanya di pendidikan formal ya. Pengalaman pun adalah guru terbaik. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin banyak pengalaman seseorang, seharusnya personality mereka akan menjadi lebih baik. Contoh di dalam olahraga. Ketika kita baru memulai untuk ikut cabang olahraga, kita nggak tahu peraturan, kita banyak melakukan kesalahan. Nah, maksudnya faktor psikoedukatif adalah dengan semakin banyaknya kita latihan dan bertanding, kita akan semakin paham dengan aturan yang berlaku di dalam cabang olahraga tersebut. Terakhir yang kelima, faktor spiritual. Faktor spiritual ini adalah faktor yang sangat menentukan dari personality seseorang. Faktor spiritual bisa diterapkan di dalam olahraga. Contohnya, memulai latihan dengan berdoa. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mempelajari personality atlet? Tujuannya adalah agar kita memahami karakteristik dari atlet kita, dan ketika kita menggunakan teknik motivasi, itu bisa menggunakan teknik motivasi yang pas atau yang sesuai dengan personality-nya. Itulah pentingnya memahami personality atlet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari aku. Bye-bye!